3 hari terakhir Bapak sangat sehat. Tiba-tiba tadi pagi Bapak batuk. Ngomong ini nanya cuma Di tempat almarhum Mas Polo lagi ngelayat yang Kak, gimana mungkin Kak pas tahu kronologis? belum. Oh, belum ya? Belum. Sabar. Oke. Gue suruh Yuk. upload mantul, gue suruh upload mantul, serius gue pegang kita dulu. Bentar, sabar. Bang Afrizal ada? Ada? Afrizal, Iya. Ojal. Nggak ada bang. Nggak ada bang. Ojal udah Kak bisa kasih alamat loh tadi. Ojal kan? Udah gua kasih alamat loh tadi. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Kami mohon maaf kalau Pak Polo ada salah. Ya, semuanya Bang ya. Nah, semuanya kita dari keluarga minta maaf kalau Pak Polo ada salah. Bapak sebenarnya sehat. Udah 3 hari terakhir Bapak sangat sehat. Tiba-tiba tadi pagi Bapak batuk. Bapak panik. Setelah panik Bapak sesak. Ini saya bawa ke rumah sakit. Sampai akhirnya diambil tindakan sama dokter. Dan ternyata Tuhan lebih sayang sama Bapak. Tuhan lebih sayang sama Bapak. Ya. Nih, yang semalam sama dia. Lo tanya gitu. Bang, dulu kan. Nah, tiap hari nemenin sama saya. Iya, pengen jalan-jalan. Pengen pulang ke Madiun. Jadi Bapak udah sehat. Bapak pengen pulang ke Madiun. Bapak pengen pulang ke Madiun. Kangen. Pengen nyekar sama Bapak. Iya, karena bulan puasa ya. Iya. Bapak pengen pulang ke Madiun. Karena kan kita memang keluarga semuanya di Madiun, Pak. Iya, pengen ke Madiun. Itu aja. Permintaan terakhirnya saya pengen ke Madiun. Bang, maaf, kronologi gimana sih, mungkin tadi jam berapa dibawa ke rumah sakit dari versi kamu? Dibawa ke rumah sakit jam 9.05 pagi. Bapak tidur sama saya berdua. Ada Bang David sama temannya tidur di sini. Lagi kebetulan cuma pas kita lagi Bapak lagi berdua sama saya. Tadi pagi masih sehat, Bapak masih sehat. Tadi pagi 4:30 Bapak bangun tutup. Pas bangun ada darah. Jadi Bapak panik jadi kesesek. Jadi saya langsung bawa ke rumah sakit. Berapa bang? Langsung seketika saya bawa ke rumah sakit. Saya nyalain mobil, langsung saya bawa ke rumah sakit. Disusul sama Bang David. Sampai di rumah sakit. Ya biasanya kalau kambuh dibawa ke rumah sakit dikasih laser itu, dikasih apa namanya pengencer dahak. pengencer dahak, terus diinfus, dikasih obat, biasanya langsung nggak normal. Nah yang hari ini tadi karena Bapak saking paniknya ada darah dan dikasih obat apapun nggak mempan, malah makin sesek. Ya udah akhirnya saya serahin sama dokter.
Dok, saya minta yang terbaik buat bapak saya. Apapun penanganan yang terbaik buat bapak saya. Dokter juga udah ambil tindakan yang terbaik buat bapak saya. Jadi kembali lagi dengan lebih sayang sama bapak saya. Tapi bisa berapa waktu tadi Bang? mungkin ke rumah sakit apa gitu. Bapak riwayat sakit sebenarnya gula sih. Bapak penyakitnya diabetes saja. Bukan paru-paru ya Bang? Paru-paru itu ya udah akhir-akhir ini. Kemarin dulu pernah pengobatan 6 bulan dan bagus. Ini ceritanya kambuh lagi sakit gula. Itu juga apa udah stop, udah nggak merokok, nggak ini, udah hidup sehat. Hidup sehat. Iya, Mas Polo itu apa ya? Saya sebagai apa ya? Sahabat Mas Polo dari dulu. Udah kayak adiknya, kayak saudara. Iya, itu kalau ingat-ingat nasihat beliau ya, Fis, dia kan suka ngomong Jawa ya. Kebetulan saya itu papa saya Jawa, mama saya Belanda. Tapi saya bisa bahasa Jawa sedikit. Selalu beliau itu ngomong, Dok kan, kalau anak itu Dok ya. Dok, jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik. Jangan sampai terakhir itu saya dengan almarhum Mas Polo, saya sedang syuting di salah satu production house ya, dan saya yang mempresenterin beliau sendiri. Terakhir saya ketemu berapa bulan yang lalu, beliau itu masih sehat dan beliau itu memang orangnya tidak mau terlihat sakit. Dengan canda tawa rianya itu di live di typing saya itu benar-benar nggak kelihatan bapak itu sakitnya, nggak benar. Dari selesai dari isi dari kami saya presenter, beliau bintang tamu, itu beliau yang berkomentar banyak. Jadi beliau sama Mas Tesi itu sudah seperti saudara juga kan, udah mana-mana sama Mas Tesi lah. Di situ beliau yang excited untuk bicara gitu, teman-teman, yang mengedukasi anak-anak muda generasi Gen Z ini supaya tidak jatuh ke lembah hitam gitu ya. Aku juga nggak usah explain kan ya apa ya, sudah tahu ya kalian semuanya. Itu beliau yang sangat excited, yang sangat iya Vista harus kayak begini loh. Ada kok kalau untuk dikilas balik mungkin di YouTube atau di ini baru beberapa bulan yang lalu. Dan terakhir pun juga kami menghadiri salah satu ulang tahun jenderal. Itu pun ada beliau juga. Beliau juga tidak sehat, masih cekakak-cekikik sama saya. Masih apa ya, Mas Polo itu kalau sama saya itu sama ada salah satu public figure juga itu kayak wes suamiku, sama Mas Desi juga suamiku. Jadi udah kayak saudara, udah kayak abang sama adik gitu. Jadi saya tadi jam 12 lewat itu denger Mas Polo meninggal itu seperti nggak percaya, benar-benar seperti nggak percaya kalau abang ini udah nggak ada, udah meninggal tuh sampai nggak bisa ngomong, saya sampai masih nggak nyangka, ya Allah Mas Polo gitu. Setelah syuting itu terlihat kita tuh masih nongkrong Mas. Mas media, mbak media, bayangkan masih nongkrong, kita masih makan di restoran bareng, masih cekakak cekikik, masih ya nggak ada apa-apa. Dan emang kita itu bukan di entertain aja ya, bukan di pekerjaan aja ya Yan, Bapak sama Kak Vista, sama Pak Jenderal Siswadi Adi, sama Mas Tesi, Poati, mungkin beliau nanti Poati pasti akan kesini. Itu sudah seperti keluarga dan sekali lagi tidak di pekerjaan aja, tapi kita ngumpul kadang bareng. Jadi ya canda tawarianya itu masih masih mengenang
terus di di saya ya, di Vista juga gitu. Apalagi dia ya, saya datang tadi sudah, Kak, Bapak nggak ada. Itu rasanya saya lihat Mas Polo itu masih kayak senyum, masih dengan candanya gitu. Dia kan suka pakai kacamata ya. Lagi di kamar ini keluarga sendiri seperti apa mungkin kayak suka nggak mau kelihatan sakit juga kan kalau di teman kan seperti itu juga ya. Iya, Kalau di iya, keluarga Mas Polo. sendiri seperti apa? Apakah emang anak mau juga sakit juga kan? Gak kelihatan sakit, Mas. Bapak itu dalam kondisi sakit tidak. Itu kalau istilah orang Jawa nggak pernah sambat, nggak pernah ngeluh. Sambat itu ngeluh. Iya. Bapak itu nggak pernah ngeluh. Jadi kalau udah mentok sakitnya baru ngomong. Bapak itu sakit ya tetap senyum aja. Senyum. Masih gagal juga ya. Nah, nggak pernah sampai banyak. Nggak pernah. Papa dalam kondisi sehat senang, dalam kondisi sakit cenderung diem. Tapi kalau udah mentok sakitnya baru ngomong. Apa sakit? Ya. Iya, kami kalau sama Mas Polo itu ngomongnya tuh kebanyakan ngomong bahasa Jawa ya, Mas ya. Kebetulan beliau kan dari Madiun ya. Jadi satu lagi yang saya tidak bisa lupa ya, anak saya ulang tahun, Mas Polo tidak pernah ketinggalan untuk mengucapkan happy birthday untuk jagoannya Vista atau apa. Itu Mas Polo. Makanya kaget Mas lihat Mas Polo begini. Karena aku taunya Mas Polo itu sehat-sehat aja, dan beliau itu emang orang yang sangat baik. Gak ada berantem gak ada Mas Polo. Iya ya. Canda tawaria udah. Pokoknya kamu harus berjuang. Kamu sebagai perempuan Vista, kamu tuh harus kuat, mendidik anak kamu, itu Mas Polo. Jadi masih videonya masih ada di sini. Sampai saya tunjukkan ke anaknya, ke Ian. Video bapak itu masih ada di sini. Sampai masih ada. Terakhir itu ya Allah. Langsung saya bikin status. Dan mungkin nilai kehidupan apa sih Mas yang terus terlekat di pemikiran Mas Dian gitu, ajaran nilai kehidupan dari Bapak? Bapak sosok seorang bapak yang tidak pernah mengajari kami untuk cengeng. Jadi kami anak-anaknya Mas Polo, kami selalu dididik dari mulai kecil itu mandiri. Jadi saya 3 bersaudara. Adik saya satu masih di Bali, yang satu di Bandung masih dalam perjalanan. Kita 3-3-nya cowok semua. Memang Bapak mensupport kami sepenuhnya, tapi Bapak tidak pernah memanjakan kami, tidak pernah. Bapak mau karena kita semuanya cowok, Bapak mau kita mandiri. Sebelum kepergian Bapak,